semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isdar Sucia, dia dengan NIM 2103 11100073 dari kelas Agroekoteknologi B. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai cara budidaya kangkung yang baik dan benar, sesuai dengan praktikum yang telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Baik, sebelumnya tanaman kangkung merupakan jenis tanaman sayuran yang sudah banyak dikenal berbagai kalangan dan menjadi salah satu sumber bahan makanan yang bergizi dan tentunya harganya yang murah, sehingga hal ini memudahkan berbagai kalangan untuk menjangkau atau memudahkan mendapatkan tanaman kangkung tersebut. Tanaman kangkung juga merupakan tanaman yang mudah ditanam karena tanaman ini memiliki daya penyesuaian atau adaptasi yang luas terhadap berbagai lingkungan tumbuh, mudah dalam pemeliharaan, dan relatif murah dalam penyediaan usaha taninya. Nah, dalam pembudidayaan kangkung darat ini ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu cangkul, tali rafia atau kayu penyangga, alat penyiram tanaman. Untuk bahannya sendiri yaitu bibit atau benih kangkung, tanah yang telah diolah, dan juga air, serta nanti juga ada pupuk gitu. Nah, tanpa banyak basa-basi, mungkin kita langsung saja pada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu sebelum masuk pada penanaman atau pembenihan, kita ada pengolahan tanah atau lahan. Pengolahan tanah atau lahan yaitu yang pertama, lokasi penanaman sebaiknya dekat dengan sumber air untuk memudahkan pengairan. Lalu lahan diolah menggunakan cangkul atau traktor agar tanah menjadi lebih gembur. Lahan yang telah diolah kemudian dijadikan bedengan-bedengan dengan lebar 100 cm, tinggi 20 sampai 30 cm, dan jarak antar bedengan sekitar 30 sampai 40 cm. Pada tiap bedengan ditaburkan pupuk kandang sebanyak 0,5 sampai 1 kg meter persegi. Lalu yang terakhir yaitu sebelum masuk pada pembenihan, bedengan-bedengan dibiarkan selama 2-3 hari. Lalu masuk pada tata cara yang selanjutnya yaitu pembenihan serta penanaman. Yang pertama yaitu pilih benih kangkung darat yang memiliki kualitas terbaik. Benih dapat langsung ditabur pada bedengan atau bisa dengan proses garitan. Setiap garitan diberi jarak sekitar 5 cm. Setelah benih ditebar, tutup dengan tanah tipis-tipis dan sirami secara hati-hati. 3-4 hari ditebar, kangkung biasanya sudah mulai tumbuh. Lalu selanjutnya kontrol bedengan setiap hari karena ditakutkan bedengan menjadi kering. Lalu pada penanaman yang terakhir yaitu kangkung disiram setiap hari. Jika musim kemarau diharuskan untuk disiram sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Untuk selanjutnya yaitu hal yang tidak boleh dilewatkan sama sekali dalam budidaya tanaman kangkung yaitu perawatan. Kangkung tidak membutuhkan perawatan yang intensif. Kangkung cukup disiram secara rutin 1-2 hari sekali, terlebih di musim kemarau yaitu diminimalkan atau dianjurkan untuk 2 kali dalam sehari. Jika tanaman tampak sehat, jika tanaman tampak tidak sehat, berarti tanaman kekurangan pupuk dan mengharuskan untuk diberi pupuk kembali. Lalu, pupuk usulan hanya bisa diberikan selama 1 minggu sekali dengan menggunakan pupuk NPK atau pupuk lainnya sesuai kebutuhan. Lalu jika pada bedengan tumbuh rumput perlu segera disiangi agar tidak mengganggu tanaman utama. Lalu pengendalian rerumputan ini tidak perlu bantuan alat mekanik, hanya perlu dilakukan secara manual. Begitulah jika diketahui terdapat serangan hama terutama ulat, sebaiknya tidak disemprot menggunakan pestisida. Pengendalian hama hanya perlu dilakukan secara manual, yaitu dengan mencabuti hama satu persatu kemudian dimusnahkan. Nah, karena perawatan ini sudah selesai, selanjutnya yaitu kita berlanjut pada masa panen. Untuk panen kangkung itu sendiri, kangkung yang memiliki kualitas terbaik pada umumnya dapat dipanen pada umur 20-25 hari.
Pemanenan dilakukan dengan mencabut tanaman berikut beserta akarnya. Proses panen dilakukan ketika pagi atau sore hari agar penetapan dalam kondisi segar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan video ini, yaitu tentang memberikan informasi tentang budidaya kangkung yang baik dan benar. Untuk menempuh ini laporan akhir praktikum teknologi produksi tanaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau belibet ya gitu. Secara kasarnya belibet karena saya juga perlu banyak belajar dalam berkomunikasi seperti ini. Dan mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, 감사합니다.